Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelompok manajemen stres akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Devli Goris Orlando dengan NIM akhir 44 dan teman saya. Dan saya Evan Amir Mukti dengan NIM akhir 108. Dan saya Rafi Firmansyah dengan NIM akhir 02. Saya Tafir Dawas dengan NIM akhir 43. Saya Muhammad Rifki Alfiansyah dengan NIM akhir 31. Di sini kami akan membahas tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam konteks manajemen stres. Yang pertama itu ada pendahuluan. Manajemen stres adalah cara seseorang mengelola tekanan atau tuntutan yang dihadapi agar tidak berdampak buruk pada kesehatan maupun pekerjaan. Menurut Hansel, stres merupakan respon alami tubuh terhadap berbagai perubahan atau tuntutan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Di era modern, tingkat stres di tempat kerja semakin tinggi karena adanya persaingan yang ketat, target pekerjaan yang besar, perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta perubahan dalam organisasi. Kondisi tersebut dapat membuat seseorang merasa lelah secara fisik, emosional maupun mental, sehingga mempengaruhi semangat dan kinerjanya. Jika stres tidak dikelola dengan baik, dampaknya dapat berupa gangguan kesehatan seperti kecemasan, sulit berkonsentrasi, depresi, hingga menurunnya produktivitas. Bagi organisasi, hal ini dapat menyebabkan meningkatnya tingkat absensi, kesalahan dalam bekerja, konflik antar pegawai, serta menurunnya kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen stres sangat penting diterapkan di lingkungan kerja. Pemimpin memiliki peran besar dalam menciptakan suasana kerja yang nyaman melalui komunikasi yang baik, sikap saling menghargai, dukungan kepada pegawai, dan pembagian tugas yang adil. Dengan manajemen stres yang baik, pegawai dapat bekerja lebih produktif, sehat, dan organisasi pun lebih mudah mencapai tujuannya. Selanjutnya, pengertian konteks manajemen stres dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pengambilan keputusan, manajemen stres dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mengendalikan tekanan yang muncul saat harus menentukan suatu pilihan. Tekanan tersebut dapat berasal dari banyak faktor, seperti keterbatasan waktu, banyak alternatif yang harus dipilih, tanggung jawab terhadap hasil keputusan, maupun tuntutan dari lingkungan kerja atau organisasi. Mengapa manajemen stres penting dalam pengambilan keputusan? Karena kondisi emosional seseorang sangat mempengaruhi cara berpikirnya. Ketika tingkat stres terlalu tinggi, seseorang cenderung sulit berkonsentrasi, mudah panik, dan lebih beresiko mengambil keputusan secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Sebaliknya, jika stres dapat dikelola dengan baik, seseorang akan lebih tenang dalam menganalisis masalah, mampu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan setiap alternatif, serta memilih keputusan yang paling rasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh manajemen stres terhadap proses pengambilan keputusan dalam organisasi maupun pemerintah. Nah, mengapa sih manajemen stres itu sangat penting dalam pengambilan keputusan? Nah, jadi karena manajemen stres itu membantu seseorang tetap fokus dan berpikir jernih saat mengambil keputusan. Jika stres tidak dikelola, konsentrasi akan menurun sehingga keputusan yang diambil bisa kurang tepat. Selain itu juga, tekanan kerja yang tinggi atau deadline yang mepet sering membuat seseorang terburu-buru dalam meningkatkan risiko kesalahan. Dengan mengatur waktu, menentukan prioritas, dan tetap tenang, keputusan dapat diambil dengan lebih baik. Bagi seorang pemimpin, manajemen stres juga berarti mampu membagi tugas secara adil, mendengarkan anggota tim, dan menyelesaikan konflik dengan kebijaksanaan sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan kinerja organisasi tetap optimal. Selanjutnya saya akan membahas hubungan antara kepemimpinan dengan konteks manajemen stres dalam pengambilan keputusan. Jadi gaya kepemimpinan itu sangat berpengaruh terhadap tingkat stres di tempat kerja loh. Nah, jadi pemimpin yang melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan biasanya membuat mereka lebih dihargai, didengar, dan memiliki tanggung jawab bersama. Hal ini dapat mengurangi tekanan dan membuat suasana kerja menjadi lebih nyaman. Selain itu, pemimpin juga perlu membagi tugas secara adil, memberikan arahan yang jelas, serta membantu menyelesaikan masalah atau konflik yang muncul agar beban kerja tidak terasa berlebihan. Yang tidak kalah penting juga, seseorang pemimpin harus mau mendengarkan keluhan anggota dan memberikan dukungan ketika mereka menghadapi kesulitan.
Dengan komunikasi yang terbuka dan sikap yang peduli, anggota tim akan menjadi lebih nyaman dalam bekerja, sehingga stres dapat berkurang, kerja yang menjadi lebih baik, dan tujuan organisasi lebih mudah tercapai. Selanjutnya, ada dampak positif dan negatif manajemen stres dalam proses pengambilan keputusan. Dari segi positif, yang pertama, meningkatkan fokus dan motivasi. Tekanan yang dianggap sebagai tantangan atau eustress dapat membantu seseorang menjadi lebih fokus, disiplin, dan percaya diri dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan keputusan tersebut. Yang kedua, peningkatan kualitas keputusan melalui partisipasi penggunaan gaya kepemimpinan demokratis, di mana pegawai dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, memberikan dampak positif karena pegawai merasa lebih dihargai dan beban psikologis mereka berkurang. Yang ketiga, keseimbangan emosional manajemen stres yang baik memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan dengan ketenangan, sehingga membantu menjaga keseimbangan emosional dan meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya, dari segi negatif, yang pertama, menurunnya konsentrasi dan akurasi. Stres yang berat membuat seseorang sulit fokus dan kehilangan konsentrasi. Hal ini berakibat pada munculnya banyak kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan hasil keputusan yang tidak optimal. Yang kedua, munculnya rasa takut dan ragu, tekanan target dan deadline yang tidak realistis seringkali membuat pengambilan keputusan merasa khawatir, melakukan kesalahan, dan takut gagal memenuhi target. Yang ketiga, ketidakstabilan emosi. Individu yang mengalami stres berat cenderung mudah marah, cemas, dan sulit mengendalikan emosi, yang dapat mengaburkan objektivitas dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam konteks manajemen stres. Yang pertama ada tingkat stres individu. Tingkat stres yang terlalu tinggi dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan berpikir rasional dalam mengambil keputusan. Terus yang kedua ada kemampuan mengelola emosi. Pengendalian emosi yang baik membantu individu mengambil keputusan secara objektif dan tidak impulsif. Yang ketiga, pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki seseorang membantu dalam menentukan solusi yang tepat saat menghadapi tekanan. Yang keempat, lingkungan organisasi dan sosial. Dukungan dari lingkungan sekitar, rekan kerja, keluarga, maupun budaya organisasi dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Yang terakhir, ketersediaan informasi. Informasi yang lengkap dan akurat membantu individu mempertimbangkan berbagai alternatif keputusan dengan lebih baik. Selanjutnya, ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan pengambilan keputusan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks manajemen stres, baik dalam lingkungan organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Seorang pemimpin dituntut untuk mampu mengelola tekanan, memberikan arahan yang tepat, serta mengambil keputusan secara efektif agar tujuan organisasi dapat tercapai meskipun berada dalam situasi yang penuh tantangan. Selain itu, kemampuan dalam mengambil keputusan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat stres, kondisi emosional, pengalaman, lingkungan, serta ketersediaan informasi.